Hari kedua, hahaha. Oke, gini Zah, lu boleh denial semua perkataan gue, tapi gue yakin lu paham apa yang gue maksud. Sekarang gue tanya, apa lu masih berharap ada lelaki lain yang mengambil keperawanan lu? Tanya Mira pedas. Gila lu Mir, mana mungkin aku punya pikiran kayak gitu, Zahra meradang. Lah buktinya gue bisa tuh mikir gitu. Berarti bukan gak mungkin dong suami lu mikir hal yang sama kayak gue. Mira mempermainkan logika Zahra. Zahra terdiam sesaat. Nggak mungkin Mas Asmi mikir gitu. Mas Asmi sayang sama aku. Bantah Zahra. Dalam hatinya jujur ia mulai berpikir perkataan Mira. Zahra, ini bukan forum debat. Ini bukan tentang argumen siapa yang paling kuat. Kalau kamu cari argumen yang paling kuat, kita nggak akan nemu kebenaran. Aulia menengahi. Kali ini Zahra diam. Kalau kamu tidak bisa menerima pernikahan ini dengan logika, maka terimalah pernikahan ini dengan iman, suara Aulia merendah. Pandanglah pernikahan ini sebagai takdir Allah. Kamu juga harus belajar menghargai suami kamu sebagaimana syariat sudah mengatur. Jika kamu melakukan syariat, pahami hakikat, pasti kamu akan mengetahui apa yang Allah atur buat kamu, suara Aulia lembut. Lihatlah aku yang gagal ini Zah, jangan mengulangi kesalahanku, tangis Aulia pecah. Kamu nggak salah apa-apa Aulia, suara Mira menenangkan sahabatnya. Aku dulu dengan Mas Hadi, tidak mau disentuh juga, karena aku merasa aku dijodohkan. Padahal Mas Hadi tidak pernah sekalipun menyakiti aku, berkata kasar kepadaku. Ternyata Allah lebih sayang dengan Mas Hadi. Mas Hadi diambil bahkan sebelum aku benar-benar menjadi istri yang baik untuknya. Rupanya Mas Hadi tidak pantas bersanding denganku. Tangis Aulia pecah. Zahra bergetar melihat Aulia menangis. Zahra dan Mira berusaha menenangkannya. Lihatlah aku ini Zahra, buatlah sebagai contoh yang jelek. Jangan ditiru. Bahkan aku masih perawan saat statusku janda. Air mata Aulia bercucuran. Sekarang mau minta maaf sama Mas Hadi juga percuma. Bisaku cuma menangisi buku tahlil sama kirim doa di makam. Adakah istri yang lebih buruk dari aku? Aulia kembali mengenang saat pahit itu. 3 bulan setelah hari pernikahannya, suaminya meninggal karena sakit mendadak. Dokter mengidentifikasinya sebagai jantung, padahal usianya masih sangat muda. Tolong Zahra, ambillah contoh dariku, suara Aulia tersengal-sengal. 3 sahabat itu menangis dan saling memeluk. Zahra menangis. Mengingat kenangan Aulia, sakit hati setelah dipojokkan sahabatnya, juga mengingat apa yang dilakukannya pada Asmi. Zahra memandangi dinding kamarnya yang sepi. Pagi ini hari kedua Asmi pergi. Apartemen kembali sepi. Kedua sahabatnya pergi terlebih dahulu menuju kantor imigrasi. Mira akan mengurus paspor milik omanya. Sedangkan Aulia ada janji dengan reviewer buku. Aulia memang aktif menulis saat ini. Beberapa buku sudah dibuat olehnya. Zahra yang semalaman memeluk kaos Asmi, hanya bisa memandangi HP-nya. Benar, tidak ada pesan di sana. Rupanya benar tidak ada sinyal di pegunungan. Hatinya kosong. Sebagaimana ranjangnya kini yang terasa luas. Drur, suara HP bergetar segera mengalihkan pandangan Zahra. Berharap pesan tadi dari Asmi, ternyata pesan yang datang bukan dari yang dirindu. Sebuah grup dengan nama Kelompok 4 Ambyar, grup besutan Inggit bertengger di sana. Inggit, Zahra, nanti aku jemput sama Mahen ya, biar kamu nggak telat Zahra. Oke, jam berapa? Inggit, setengah jam lagi. Nada, ampirin apartemen gue sekalian dong. Inggit, oke. Juragan lampu, nada, mesti Rara Inggit Semar Mendem, nama makanan tradisional Jawa Inggit, halah, ngambek, nada, awas nggak tak traktir, Inggit, ojo toh, ngancam, Zahra tersenyum sendiri melihat tingkah temannya di grup. Ia pun segera mandi, bergegas agar temannya tidak sampai menunggu. Mbak Mira Marini sendiri yang kali ini membuka perkuliahan.
Semua mata nampak antusias mendengarkan penjelasan dari Mbak Mirna. Kali ini Mbak Mirna mengulas tentang teknik sewing dan basic pattern design. Materi ini padat sekali dari pagi hingga pukul 20. Materi yang padat karena besok mereka dituntut menghasilkan desain gambar busana dengan tema kebaya modern. Sebagai penutup, Mbak Mirna memberi bocoran bahwa besok akan ada beberapa bintang tamu dari dunia fashion yang akan langsung memberi materi kuliah tentang sejarah kebaya dan branding di bidang fashion. Zah, kamu bareng aku aja, daripada nanti kemalaman, Inggit menawarkan. Iya Zah, searah kan? Tukas Mahen. Zahra pun mengangguk, meski awalnya takut merepotkan. Kamu gimana Nat? Inggit bertanya. Aku dijemput sopir, Nada menjawab. Mereka pun berpisah dan mobil Inggit segera memasuki wilayah kemacetan Jakarta. Bisa nggak tidur semalaman ini? Mahen menggaruk rambut sambil memperhatikan jalanan. Lah ya kok tega amat ya Mbak Mirna. Masak pulang malam gini ya dikumpulin besok. Mau diar aku lama-lama? Inggit mengeluh. Hei, Zah, kamu ngantuk toh? Inggit bertanya. Enggak. Cuma cari ide. Buntu aku kebayanya kayak gimana yang dimau, jawab Zahra menutupi. Padahal pikirannya sedang melayang pada Asmi yang tidak kunjung berkirim pesan. Hen, aku nanti turunin ke RS Mitra dulu ya. Mamaku nitip ambilkan obat soalnya. Nanti kamu anterin Zahra dulu aja, nanti baru jemput aku. Gak apa-apa kan Hen, pinta Inggit. Oke. Mahen menjawab singkat. Loh, kalau gitu aku turun aja di RS sekalian, tak naik taksi online. Tukas Zahra. Dia jelas tidak mau semobil berdua dengan Mahen yang bukan muhrim. Oalah kamu nggak lihat jam toh, Wong udah jam 9. Lagi pula nggak takut apa kamu naik mobil asing? Toh sama aja kan sopirnya juga cowok, Inggit seolah tahu apa yang dikhawatirkan Zahra. Zahra terpaksa menurut. Dia juga takut kalau naik taksi online selarut ini. Diam-diam ia menyesali mengapa ia tak menuruti Asmi yang mau menyediakan mobil dan sopir untuknya. Nanti jemput aku ya Hen. Siap? Princess Rara, gurau Mahen. Inggit tertawa terpingkal sambil menutup mobil. Tinggallah Zahra dan Mahen berdua. Zahra tetap duduk di kursi belakang, sambil merapal istighfar, memohon ampun karena ia sedang dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Zahra, aku boleh tanya sesuatu, ucap Mahen, ya. Kenapa kamu pakai kain di kepala? Oh jilbab, ya. Ya soalnya perintah Tuhan, itu kewajiban. Kenapa tidak semua muslimah menggunakan jilbab? Ya itu semua keputusan pribadi. Tapi sebenarnya itu kewajiban, bukan pilihan. Mahen terdiam sejenak. Kenapa wanita muslim harus memakai jilbab? Prinsipnya ya untuk melindungi wanita itu sendiri sih. Obrolan Zahra dan Mahen tentang jilbab makin dalam. Banyak pertanyaan Mahen yang dijawab Zahra, meskipun hanya singkat-singkat karena Zahra merasa tidak nyaman semobil berdua dengan Mahen. Kamu percaya ada Tuhan? Lah kamu apa nggak percaya? Zahra bertanya balik. No. Aku nggak percaya by the way. Menurutku Tuhan itu cuma ilusi, atau ya cuma keyakinan turun-menurun aja, kata Mahen sambil mengangkat bahu. Zahra sebenarnya tidak terlalu kaget. Teman-teman Zahra di luar negeri juga banyak yang agnostik. Tapi melihat kamu salat, melihat kamu berjilbab, banyak pertanyaan di hati aku. Banyak pertanyaan dan pertentangan, kenapa Islam yang kamu pilih tidak seperti Islam radikal yang ada di media? Mahen berucap serius. Zahra terdiam beberapa saat. Zahra, will you teach me Islam? Aku pengen mengenal Islam lebih dalam. Kamu mau mengajariku kan? Mahen meminta.